Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar tetap mengenai gas. Seperti yang kita tahu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tekanan dan hukum-hukum gas. Untuk pertemuan selanjutnya ini kita akan mempelajari mengenai persamaan gas ideal. Nah, kalau kita feedback pada materi sebelumnya, ada 3 hukum mengenai gas. Yang pertama yaitu hukum Boyle, di mana pada kondisi jumlah mol dan suhu konstan, maka rumusnya diperoleh P sebanding dengan 1/V atau V sebanding dengan 1/P. Pada hukum Charles, di mana pada kondisi jumlah mol dan P konstan, maka V itu sebanding dengan T atau volume sebanding dengan suhunya. Kemudian pada hukum Avogadro, jika pada P dan T konstan, maka volume sebanding dengan jumlah molnya. Nah, dari semua pernyataan tersebut dapat digabungkan sehingga diperoleh persamaan induk tunggal untuk perilaku gas, yaitu V sebanding dengan NT/P. Jika dijadikan sama dengan, menjadi V sama dengan R NT/P, di mana R itu adalah konstanta. Kemudian bisa menjadi PV sama dengan nRT, yang biasa kita kenal dengan persamaan gas ideal. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai persamaan gas ideal ini, kita harus tahu apa sih itu gas ideal, seperti apa gas ideal itu, apakah sama dengan gas nyata. Gas ideal adalah kumpulan dari partikel-partikel suatu zat yang jaraknya cukup jauh dibandingkan ukuran partikelnya. Nah, partikel-partikelnya itu selalu bergerak secara acak ke segala arah. Pada saat partikel-partikel gas ideal itu bertumbukan antar partikel atau dengan dinding, akan terjadi tumbukan lenting sempurna. Sehingga tidak terjadi kehilangan energi. Nah, gas ideal ini tentunya bukan gas yang nyata atau gas yang ada di sekitar kita. Nah, gas ideal ini memiliki karakteristik yang bagaimana? Yaitu molekul-molekul gasnya tidak memiliki volume, atau volume molekulnya dapat diabaikan terhadap volume gas itu sendiri atau ruang yang ditempati. Kemudian tidak ada reaksi antara molekul-molekulnya. Dianggap bahwa molekul-molekulnya tidak saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, dari kriteria ini maka kita dapat memperoleh persamaan dari gas ideal yang digunakan untuk perhitungan pada soal. Apa sih perbedaan dari gas ideal dan gas nyata? Dapat kita lihat, gas ideal itu tidak mempunyai gaya antar molekul dan molekulnya dianggap partikel titik. Sedangkan gas nyata mempunyai ukuran dan volume dan mempunyai gaya antar molekul. Kemudian gas ideal, gasnya tidak ditemukan di kenyataan, namun gas berperilaku pada suhu dan tekanan tertentu. Jadi gas nyata pada dasarnya, gas nyata itu pada suhu dan tekanan tertentu memiliki kriteria seperti gas ideal. Nah, kemudian untuk gas nyata, gas yang ada di alami. Kemudian gas ideal berkaitan dengan persamaan PV sama dengan nRT, sedangkan gas nyata tidak termasuk dalam persamaan PV nRT. Sebelum kita menerapkan persamaan gas ideal untuk gas nyata, kita harus mengevaluasi dari persamaan PV nRT ini. Nah, dari persamaan PV nRT ini kita harus tahu R itu berapa. Nah, ternyata pada kondisi STP atau standar temperature and pressure ini, kondisi yaitu pada kondisi 0 derajat Celcius
atau 273,15 Kelvin dan pada tekanan 1 atm, volume 1 mol gas ideal itu menempati 22,414 liter. Nah, sehingga nilai R dari persamaan tadi dapat kita temukan nilai R, yaitu R sama dengan P kali V per N kali T, dimana P-nya ini kita tahu ada 1 atm dalam keadaan STP dan V-nya 22,414 liter, kemudian molnya 1 mol dan T-nya yaitu 273,15 Kelvin, sehingga nilai R ditemukan 0,082057 liter atom per Kelvin mol, atau biasanya kita sering membulatkan menjadi 0,0821 yang digunakan dalam perhitungan. Nah, coba kita lihat pada latihan soal 1. Belerang heksafluorida atau SF6 adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan sangat tidak reaktif. Hitunglah tekanan dalam ATM yang dilakukan oleh 1,82 mol gas ini dalam bejana baja dengan volume 5,43 liter pada suhu 69,5 derajat Celcius. Nah, dari soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang pertama yaitu molnya 1,82 mol di sini. Kemudian suhunya 69,5. Nah, kita jadikan Kelvin, hingga ditambah 273 yaitu 342,5. Kemudian dari soal kita bisa lihat volumenya 5,43 liter. Nah, seperti yang kita tahu, R atau konstantanya yaitu 0,0821 liter atm per Kelvin mol. Nah, dari sini, dari persamaan gas ideal, nah dapat kita turunkan. Kan kita tahu persamaan gas ideal tadi yaitu P kali V sama dengan nRT. Nah, dari situ kita dapat mengetahui, hitunglah tekanan. Jadi P sama dengan N kali R kali T per V. Tinggal kita masukkan dari soal. Nah, N-nya 1,82 mol, kemudian R-nya 0,0821 liter atm per Kelvin mol, dan suhunya 342,5 Kelvin dibagi 5,43 liter, sehingga kita dapat menuliskan, dapat kita coret yang sama ya. Ini karena per, bukan atm-nya, tidak, Kelvinnya, liter dan liter, sehingga tekanannya diperoleh 9,42 atm. Kemudian kita lihat latihan soal 2. Hitunglah volume dalam liter yang ditempati 7,40 gram amonia pada STP. Nah, faktanya seperti yang kita ketahui bahwa volume molar gas yaitu 22,41 liter pada STP, sehingga dapat menghitung volume gas pada STP tanpa menggunakan persamaan gas ideal. Jadi kita lihat dalam soal, dalam keadaan STP 1 mol gas ideal yaitu 22,41 liter. Kemudian seperti yang kita tahu, MR dari NH3 sama dengan 17,03 gram per mol. Kemudian massa dari NH3 yang diketahui dalam soal yaitu 7,40 gram. Nah, dengan fakta bahwa 1 mol gas ideal menempati 2,41 liter pada STP, maka volume gas dihitung sebagai berikut, yaitu pertama berasal dari gram NH3, kemudian kita cari mol NH3-nya,
Baru setelah itu volume dalam liter NH3 pada STP. Nah, kita cari mol NH3. Mol NH3 itu sama dengan massa dari NH3 dibagi dari MR NH3 itu sendiri. Sehingga 7,40 gram dibagi 17,03 gram per mol. Jadi dapat kita coret. Nah, maka nilai mol NH3 sebesar 0,434 mol. Kemudian setelah molnya diketahui, kita cari volume NH3-nya dengan volume sama dengan mol NH3 ini kali 22,41 liter per 1 mol NH3, sehingga volumenya sebesar 9,7 liter. Nah, kalau dalam soal ini jika kita analisis, karena 7,4 gram NH3 ini lebih kecil dari massa molar NH3 atau mRNH3, maka diharapkan volume dari NH3 ini lebih kecil dari keadaan STP, yaitu lebih kecil dari 22,41 liter. Nah, kemudian ditemukan dari hasil perhitungan sebesar 9,7 liter. Pada soal ini diselesaikannya juga bisa dengan cara yang berbeda. Yang pertama-tama yaitu mengkonversikan dari 7,4 gram NH3 menjadi mol NH3 dan kemudian menggunakan persamaan dari gas ideal. Kalian bisa mencobanya. Nah, kemudian dalam kondisi yang berubah atau memerlukan kondisi yang menyangkut perubahan tekanan, volume, suhu, dan bahkan jumlah gas. Jadi kondisi berubah, kita harus menggunakan persamaan gas ideal dengan bentuk yang sudah dimodifikasi yang menyangkut kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, dari persamaan gas ideal itu P kali V sama dengan nRT dapat kita modifikasi sebelum perubahan, sehingga R sama dengan P1 kali V1 per N1 kali T1. Kemudian sesudah perubahan kita jadikan R sama dengan P2 kali V2 per N2 kali T2, karena sama-sama memiliki nilai R yang sama atau ketetapan, sehingga rumusnya bisa menjadi P1 kali V1 per N1 kali T1 itu sama dengan kondisi 2, yaitu sesudah perubahan, yaitu P2 kali V2 per N2 kali T2. Nah, jika N1 sama dengan N2 pada suatu keadaan, maka bisa kita tuliskan P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Nah, kemudian kita lihat pada latihan soal ketiga. Sebuah gelembung kecil naik dari dasar suatu danau dengan suhu dan tekanannya adalah 8 derajat Celcius dan 6,4 atm dan mencapai permukaan air yang suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Hitunglah volume akhir dalam mililiter gelembung itu jika volume awalnya adalah 2,1 mili. Nah, ini dalam soal diminta volumenya dalam mili. Nah, jika kita ilustrasikan seperti ini ya. Pada keadaan awal gelembungnya itu tekanannya 6,4 atm, volumenya 2,1 mili, kemudian pada keadaan suhunya 8 derajat Celcius. Nah, pada keadaan akhirnya itu tekanannya berubah menjadi 1 atm. Nah, volumenya yang kita cari, kemudian suhunya berubah menjadi 25 derajat Celcius dengan jumlah molnya yang tidak berubah, berarti N1 sama dengan N2. Nah, jika kita ketahui dalam soal P1 sama dengan 6,4 atm,
Kemudian V1 sama dengan 2,1 mili dan suhunya kita rubah menjadi Kelvin, yaitu menjadi 8 ditambah 273 sebesar 281 Kelvin. Kemudian pada kondisi akhir atau P2 sama dengan 1 atm. Kemudian V2 yang kita cari T2 T2-nya yaitu 25 ditambah 273 sebesar 295 Kelvin. Karena N1 sama dengan N2, maka kita dapat menggunakan persamaan P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Sehingga V2 sama dengan V1 kali P1 per P2 kali T2 per T1. Tinggal kita masukkan saja yang kita ketahui, yaitu 2,1 mili dikali 6,4 atm per 1 atm dikali 298 Kelvin per 281 Kelvin. Nah, karena diminta mili, jadi kita tidak usah merubahnya menjadi liter. Kecuali jika kita menggunakan persamaan R, karena R sama-sama antara S1 dan R2 itu sama, jadi kita diperoleh persamaan seperti ini. Maka dapat kita gunakan mili, sehingga V2 sama dengan 14 mili. Nah, kalau kita analisis dari soal ini, maka volume gelembung meningkat dari 2,1 mili menjadi 14 mili. Hal ini disebabkan oleh penurunan tekanan air dan meningkatnya suhu. Jadi antara P1 ke P2 ini menurunnya tekanan, kemudian suhunya dari 281 meningkat menjadi 293, sehingga volumenya menjadi naik, yang awalnya kondisi 2,1 menjadi kondisi akhir 2,1 menjadi 14 mili. Kemudian kita belajar mengenai kerapatan zat berwujud gas. Nah, kerapatan zat ini juga berasal dari persamaan gas ideal, di mana kita tahu persamaan gas ideal yaitu PV sama dengan nRT. Kita bisa menuliskan seperti ini, N per V sama dengan P per RT. Nah, di mana jumlah mol gasnya itu N-nya itu kita tahu sama dengan massa per M besar. Nah, dari sini M-nya ini adalah massa gas dalam gram, sedangkan M-nya adalah massa molarnya. Nah, karena N ini adalah massa per massa molar, dapat kita tuliskan massa per massa molar kali V. Jika dikonfirmasikan dari rumus ini, maka massa per massa molar kali V sama dengan P sama per R kali T. Nah, kerapatan atau biasanya disingkat D adalah massa per satuan volume. Maka persamaannya sama dengan massa per volume, atau bisa menggunakan P kali M atau massa molar per RT. Nah, karena partikel dari gas itu jaraknya jauh, kecil-kecil dan dianggap kecil, maka kerapatan itu dalam satuan gram per liter, bukan gram per mili. Kemudian kita lihat dalam latihan soal 4, hitunglah densitas atau kerapatan karbon dioksida CO2 dalam gram per liter pada tekanan 0,990 atm dan pada suhu 55 derajat Celcius. Nah, dari soal dapat kita ketahui bahwa tekanannya P sama dengan 0,99 atm. Kemudian suhunya yaitu 55. Kita jadikan Kelvin sebesar 328. Ingat, dalam persoalan penyelesaian soal dalam persamaan gas ideal ini, untuk T jangan lupa dirubah ke dalam bentuk Kelvin. Kemudian massa molar CO2 yaitu sebesar
44,001 gram per mol atau mR-nya ya. Nah, dari sini dapat kita gunakan rumus dari kerapatan, yaitu D sama dengan P kali massa molar per R kali T. Nah, kita langsung masukkan saja dari yang diketahui, yaitu 0,99 atm dikali 44,1 gram per mol, kemudian di per 0,0821 liter atm per Kelvin mol, dan suhunya yaitu 328 Kelvin. Nah, ini kita coret yang sama. Sehingga kerapatannya sebesar 1,62 gram per liter. Nah, untuk mencari kerapatan dari soal ini dapat menggunakan cara yang lain, yaitu rumus kedua, di mana D sama dengan massa per volume. Nah, tapi kita cari dulu volumenya dari persamaan PV nRT, sehingga V sama dengan nRT per P. Nah, molnya itu kita asumsikan 1, kemudian kita masukkan nilai R-nya yaitu 0,0821 liter atm per Kelvin per mol. Kita kalikan suhunya 328 Kelvin dan kita bagi dengan tekanannya, sehingga diperoleh volume 27,2 liter. Kemudian kita masukkan dalam persamaan awal dari rumus awal. Nah, sehingga massa yang kita ketahui dari soal 44,01 gram per 27,2 liter, sehingga densitasnya yaitu atau kerapatannya sebesar 1,62 gram per liter. Untuk memperoleh satuannya kita coret yang sama. Nah, pada cara kedua untuk soal ini, masanya 44,01 gram ini, karena kita asumsikan yang kita punyai bahwa 1 mol CO2 memiliki massa 44,01 gram, sehingga dapat kita masukkan dalam rumus ini, dan D sama dengan 1,62 gram per liter. Kemudian, jika suatu molekul atau senyawa tidak diketahui rumus molekulnya, untuk menghitung massa molarnya dapat menggunakan rumus M sama dengan D kali R kali T per P. Nah, ini contoh di mana sebuah alat untuk mengukur kerapatan gas. Di sini bola berisi gas dengan volume yang diketahui pada suhu dan tekanan tertentu. Mula-mula bola ditimbang dan kemudian dikosongkan dan ditimbang lagi. Lah, selisih masanya merupakan massa gas. Dengan mengetahui volume bola, kita dapat menghitung kerapatan dari gas. Nah, pada suatu percobaan pada kondisi atmosfer, yaitu ditemukan 100 mili udara memiliki berat sekitar 0,12 gram. Kemudian kita lihat pada latihan soal 5. Di sini seorang ahli kimia melakukan sintesis senyawa gas berwarna kuning kehijauan yang terdiri dari klorin dan oksigen, dan ditemukan bahwa kerapatannya adalah 7,71 gram per liter pada suhu 36 derajat Celcius dan tekanan 2,88 atm. Hitung massa molar senyawa dan tentukan rumus molekulnya. Nah, dari soal ini dapat kita ketahui densitas atau kerapatannya senyawa tersebut yaitu 7,71 gram per liter, kemudian pada tekanan 2,88 atm dan pada suhu 309 Kelvin.
Nah, untuk menentukan rumus molekulnya, maka kita cari massa molarnya dengan rumus massa molar sama dengan D kali R kali T per P. Nah, kita masukkan D-nya yaitu sebesar 7,71 gram per liter, kemudian dikali dengan R-nya 0,0821 liter atm per Kelvin mol, kemudian suhunya sebesar 309 Kelvin dibagi 2,88 atm. Maka massa molarnya ditemukan sebesar 67,9 gram per mol. Nah, kita coret yang sama di sini. Kelvin dengan Kelvin, liter dengan liter. Nah, untuk menentukan massa molar juga dapat dengan rumus kedua, yaitu massa molar sama dengan massa per mol atau per N. Nah, di mana N-nya berdasarkan persamaan N sama dengan P kali V per R kali T, di mana V-nya pada soal diketahui densitasnya, kerapatannya yaitu 7,7 gram per liter, sehingga 7,71 gram dalam 1 liter. Maka molnya 2,88 atm dikali 1 liter per 0,0821 liter atm per Kelvin mol, dan suhunya 309 Kelvin. Nah, dari sini kita dapat mengetahui mol dari senyawa tersebut yaitu 0,1135 mol. Ini bisa kita coret. Nah, karena molnya sudah diketahui, baru kita masukkan dalam rumus yang tadi, yang kedua, massa molar sama dengan massa per mol, sehingga massanya sama dengan 7,71 gram dari soal dibagi mol yang sudah dicari, yaitu 0,1135 mol, dan hasil massa molarnya juga sama pada rumus pertama, diperoleh 67,9 gram per mol. Kemudian untuk menentukan yang kedua, yaitu untuk menentukan rumus molekul senyawa itu dengan cara trial and error. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa senyawanya terdiri dari atom Cl dan atom O. Nah, kemudian, jika rumus molekulnya itu kita asumsikan ClO, maka dari rumus massa molar MR-nya ini dapat diketahui massa molarnya sebesar 51,45 gram. Nah, jika rumus molekulnya diasumsikan Cl2O2, maka massa molarnya sebesar 86,90 gram. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa massa molar senyawa itu pada perhitungan sebesar 67,9 gram per mol. Dari ketiga bukti ini, yaitu 51,45 gram jika bentuk molekulnya ClO dan 86,90 jika bentuknya Cl2O2, dan sedangkan Cl itu sendiri sebesar 35,45 dan O-nya 16 gram, maka rumus molekul yang benar yaitu terdiri dari atom Cl, 1 atom Cl dan 2 atom O. Maka dapat mendekati dengan massa molar sebesar 67,45. Karena massa molarnya pada perhitungan sebesar 67,9, sedangkan jika rumus molekulnya ClO2, maka massa molar dari perhitungan MR-nya ini sebesar diperoleh 67,45 gram. Karena lebih mendekati dan hampir sama nilainya, maka bentuk dari rumus molekul senyawa tersebut yaitu ClO2.
Kemudian kita lihat dari latihan soal ke-6. Analisis kimia pada senyawa gas menunjukkan gas tersebut mengandung 33,0% silikon atau Si dan 67,0% fluor atau F menurut masanya. Dengan suhu 35 derajat Celcius dan volumenya 0,21 liter pada tekanan 1,70 atm, jika massa senyawa adalah 2,38 gram dalam 0,21 liter, tentukan rumus molekul pada senyawa tersebut. Nah, dari soal kita ketahui persen unsur Si yaitu 33%, unsur F yaitu 67%, sedangkan suhunya yaitu 308 Kelvin dan tekanannya 1,7 atm. Kemudian volumenya 0,210. Masanya senyawanya yaitu 2,38 gram. Nah, kita asumsikan bahwa persenan ini 33% ini adalah berat atau massa dari Si dan 67% fluor ini merupakan massa dari fluor ini. Dari sini kita untuk menentukan rumus molekulnya, pertama kita tentukan molnya. Mol dari masing-masing unsur. Dari soal ini diketahui bahwa terdiri dari dua unsur, yaitu unsur silikon dan fluor. Nah, sehingga kita cari mol dari silikon, yaitu massa dari silikon per mr-nya, yaitu 33,0 kali 1 per 28,09 menjadi 1,17 mol Si. Sedangkan untuk mol fluor yaitu 67,0 gram fluor kali 1 per 19 kali mr-nya yaitu 3,53 mol F. Sehingga diketahui volume mol Si yaitu 1,17 dan 3,53. Nah, dari mol itu dapat kita tentukan rumus empiris dari molekul ini, yaitu Si 1,17 dan F 3,53. Nah, dari rumus empiris ini kita tahu bahwa 1,17 sehingga asumsinya paling tidak bentuk molekulnya SiF3. Nah, kemudian kita hitung massa molarnya. Dari kita menghitung mol dari senyawa tersebut, yaitu dengan rumus N sama dengan P kali V per RT. Ya, kita masukkan P-nya 1,70 atm kali 0,21 liter. Kemudian R-nya kita masukkan konstantanya dan dikali dengan suhunya 308 Kelvin. Sehingga kita ketahui bahwa mol dari senyawanya yaitu 0,0141 mol. Kemudian kita hitung massa molarnya yaitu massa per mol. Nah, massa molarnya yaitu masanya kita ketahui dari soal 2,38 gram. Molnya 0,0141 mol, sehingga massa molar dari senyawa pada soal yaitu sebesar 169 gram per mol. Nah, sedangkan MR masing-masing dari unsur, nah kita tahu bahwa mol dari masing-masing unsur 1,17 dan 3,53. Kemudian dari yang tadi kita lihat rumus empirisnya yaitu Si 1,17 dan F 3,53, sehingga kita asumsikan rumus molekulnya bisa SiF3 atau SiF3 dua kali. Nah, untuk menentukan rumus molekul senyawa itu dengan cara trial and error. Nah, kita tahu senyawanya terdiri dari unsur Si dan unsur F. Nah, kita ketahui bahwa MR dari Si sebesar 28,9 gram dan MR dari fluor yaitu 19 gram. Nah, jika rumus empirisnya itu SiF3, maka massa molarnya sebesar, dari sini dapat kita jumlah dengan nilai
85,09, sedangkan massa molar dari perhitungan mol tadi sebesar 169 gram per mol, sehingga rasio dari massa molar per massa molar empiris yaitu sebanding dengan 2. Maka rumus molekul yang benar, unsur Si-nya sebanyak 2, unsur F3-nya sebanyak 2, sehingga rumus molekulnya yang mendekati dari massa molar yaitu Si2 dan F6 atau SiF3 2 kali. Seperti ini. Dan setelah kita mempelajari persamaan gas ideal, kita akan mempelajari tentang stoikiometri gas. Nah, pada bab sebelumnya telah menggunakan hubungan antara jumlah dalam mol dan massa dalam gram pada reaktan dan produk untuk menyelesaikan soal-soal stoikiometri. Nah, jika reaktan atau produknya berwujud gas, kita dapat menggunakan hubungan antara jumlah mol dan volume untuk menyelesaikan soal-soal seperti itu. Nah, langsung saja kita lihat pada latihan soal 7. Di sini natrium azida atau NaN3 digunakan sebagai bahan pengisi kantong udara di beberapa mobil. Benturan yang disebabkan oleh suatu tumbukan memicu penguraian NaN3. Nah, reaksinya sebagai berikut, yaitu 2NaN3 menjadi 2Na plus 3N2. Nah, gas nitrogen yang dihasilkan atau N2 yang dihasilkan segera mengisi kantong yang terletak antara pengemudi dan kaca depan. Lah, hitunglah volume N2 yang dihasilkan pada suhu 80 derajat Celcius dan tekanan 823 mm Hg dari hasil penguraian 60,0 gram NaN3. Nah, dari soal ini dapat kita ketahui massa dari NaN3 sebesar 60,0 gram dan pada tekanan 823 mm Hg dan pada suhu 353 Kelvin dari 80 derajat Celcius. Nah, berdasarkan dari reaksi ini yang sudah setara, dapat kita ketahui bahwa mol dari N2 ini berbanding 2 mol NaN3 berbanding dengan 3 mol N2, sehingga dapat kita tulis 3 mol N2 per 2 mol Na3. Dalam penyelesaian soal ini memerlukan 2 tahap penyelesaian. Yang pertama yaitu menghitung jumlah mol N2 yang dihasilkan dari penguraian 60,0 gram NaN3 ini. Nah, selanjutnya baru menghitung volume gas N2 pada suhu dan tekanan yang sudah diketahui. Jadi pertama kita menentukan mol N2 dari gram NaN3, kemudian dari mol NaN3 menjadi mol N2. Nah, rumusnya mol N2 sehingga dari berat 60,0 gram NaN3 kita kali 1 mol NaN3 per 65,02 Na3. Ini N65 yaitu mR dari NaN3. Kemudian 3 mol N2 per 2 mol NaN3. Karena dari reaksi tadi 3 mol N2 per 2 mol NaN3, sehingga mol dari N2 sebesar 1,38 mol N2. Kita dapat mencoret kemudian
volume 1,380 mol 38 mol N2 adalah, nah kita cari volumenya, yaitu dengan rumus nRT per P, di mana molnya sebesar 1,38 mol dikali ketetapan R 0,0821 liter atm per Kelvin kali mol dikali suhunya 353 Kelvin pada tekanannya yang diketahui pada soal sebesar 823 mm Hg. Kita jadikan atm supaya bisa dicoret, biar supaya sama satuannya. Maka 1 mm Hg adalah 1/760, maka tekanannya dapat 823/760. Sehingga jika kita hitung dari persamaan, diperoleh volume dari mol N2 ini 1,38 N2 ini sebesar 36,9 liter. Kemudian ini untuk latihan soal ke-8. Larutan litium hidroksida digunakan untuk memurnikan udara di pesawat ruang angkasa dan kapal selam karena ia menyerap karbon dioksida dengan persamaan sebagai berikut, yaitu 2 LiOH plus CO2 menjadi Li2CO3 plus H2O. Nah, tekanan karbon dioksida di dalam kabin kapal selam yang memiliki volume sebesar 2,4 kali 10 pangkat 5 liter adalah 7,9 kali 10 pangkat min 3 atm pada suhu 312 Kelvin. Nah, larutan LiOH dari volume yang dapat diabaikan dimasukkan ke dalam kabin. Akhirnya tekanan CO2 turun menjadi 1,2 kali 10 pangkat min 4 atm. Berapa gram litium karbonat atau Li2CO3 yang terbentuk melalui proses ini? Nah, berarti ini yang ditanyakan yaitu gram litium karbonat atau gram Li2CO3-nya. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa yang mengalami perubahan yaitu tekanannya, yaitu yang awalnya 7,9 kali 10 pangkat min 3 dan pada P2 yaitu 1,2 kali 10 pangkat min 4. Sedangkan T-nya yaitu sebesar 312K dan volumenya 2,4 kali 10 pangkat min 5. Nah, di sini yang dicari tahu yaitu gram dari litium karbonatnya atau Li2CO3. Nah, karena yang berubah yaitu pada tekanannya, kondisi tekanannya dan suhu dan volumenya itu sama, maka untuk mengerjakan soal ini kita tahu bahwa rumus dari mol N sama dengan P kali V per RT, sehingga karena yang berubah atau mengalami perubahan yaitu tekanannya, maka delta P dan molnya menjadi delta N, sehingga perumusannya dapat delta N sama dengan delta P kali V per RT. Sehingga kita cari delta P-nya dari CO2 yaitu sebesar 7,9 kali 10 pangkat min 3 dikurangi 1,2 kali 10 pangkat min 4, sehingga diperoleh delta P CO2-nya sebesar 7,8 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita mencari mol dari CO2 yaitu sebesar 73 mol dari 7,810 pangkat min 3 atm atau delta P-nya dikali 2,4 kali 10 pangkat min 5 liter dan R dibagi ketetapan R 0,0821 liter atm per Kelvin mol, kemudian dikali pada suhunya 312, sehingga masanya molnya sebesar 73 mol.
Nah, kita lihat pada reaksi pada soal 1 mol CO2 ini sebanding dengan 1 mol LiCO3. Nah, sehingga mol dari LiCO3 itu sebesar 73 mol. Kenapa kita cari mol dari CO2 dulu? Karena pada soal diketahui volume dari CO2. Jadi kita mencari mol dari CO2 dulu, kemudian dibandingkan dari reaksi dari molnya, yaitu perbandingannya sama dengan 1:1, sehingga mol dari Li2CO3 sebesar 73 mol. Nah, kita tahu kan MR dari LiCO3 sebesar 73 kali 89, gram. Sehingga untuk mencari molnya, untuk mencari masanya, maka mol LiCO3 kali MR-nya per 1 mol LiCO3, sehingga massa LiCO3 sebesar 5,4 kali 10⁻³ gram Li2CO3. Demikian penjelasan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.